Sebelumnya, kakak mau kenalan dulu nih, siapa nama adek? Afifa Ramadhani. Atifa Ramadhani. Nah, selama pembelajaran daring ini, apakah Atifa lebih senang belajar di sekolah atau di rumah? Di rumah. Kenapa? Kenapa lebih senang di rumah? Enak. Enak ya, karena banyak liburnya kan. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum itu, sedangkan Atifa kan suka belajar di rumah. Secara tugas itu dikirim lewat WA atau Atifa jemput sendiri? Di sekolah. Oh, jemput di sekolah. Siapa yang bantu mengerjakannya? Papa. Nah, sekarang Atifa kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Nah, Pipa ini lebih senang belajar mata pelajaran apa di kelas 4 ini? Agama. Oh, agama. Kenapa lebih senang belajar agama? Oh, mudah. Oh, jadi lebih enak belajar di rumah daripada sekolah. Tapi kan itu apakah bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa kerja sama dak kalau di rumah? Tidak ya. Oke. Makasih Adek. Perkenalkan nama saya Delina. Perkenalkan nama saya Uswatul Jana. Nah, di sini kakak akan menanyakan tentang proses belajar daring. Nah, di sini apakah adik-adik senang belajar di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Senang di sekolah. Alasannya? Kenapa misalnya kenapa senang belajar di sekolah? Gimana caranya, kan sekarang pembelajarannya daring atau online, otomatis kan adik-adik semua belajarnya di rumah. Itu gimana cara tugas-tugasnya? Apakah dikirim lewat WA atau ngambil ke sekolah, atau orang tuanya yang ngambil, atau adik sendiri? Orang tua yang tuh. Oh, bukan adik sendiri ya yang ngantar. Oke, cuman itu yang kakak tanyakan. Terima kasih ya. Nah, kalau boleh tahu, kakak siapa namanya? Mama Izani Zaki Mama. Di sini apakah adik-adik senang pembelajaran di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Itu sistem pembelajarannya, apakah adik sendiri yang ngambil tugasnya ke sekolah atau orang tua? Sendiri. Sendiri. Oke, terima kasih ya. Sebelum itu kakak pengen tahu dulu siapa nama adik-adik ini. Dea Cecilia. Nah, yes. Rumahnya di mana? Bandung. Adek di Padang. Ini senang belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Mata pelajaran yang paling disenangin apa? Matematik. Adek? Oh, pandai berhitung ya. Besok bisa lah jadi guru ekonomi dah atau guru matematika. Nah, di sini adik sendiri yang ngambil tugasnya atau orang tua? Sendiri. Terima kasih ya. Nah, sebelum itu kakak pengen tahu nama kalian berdua dulu. Nama kami Dali Putra. Nama kami Atika Yana. Rumahnya di mana, Dek? Di sana. Nah, di sini adik senangnya belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Sekolah. Mata pelajaran yang paling disenangin apa? Mereka. Wih, pintar dong berhitungnya ya. Cita-citanya? Oh, jadi ustadz. Ya Allah. Itu tugas-tugasnya adik sendiri yang ngambil atau orang tua? Orang tua. Di rumah siapa yang bantuin ngerja
ngerjain tugasnya? Sendiri. Sendiri. Kenapa deh ibu sama ayahnya? Ada kakak. Kadang tuh kakak. Kalau adek? Dan kakak juga. Oh, punya kakak ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu kakak pengen tahu nama kalian dulu. Perkenalkan nama saya Rana Farhan Amin. Perkenalkan nama saya Rika Avanza. Di sini adik senangnya belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Mata pelajaran yang paling disenangin apa? MTK. Wih, di sini semuanya MTK ya, pintar-pintar berhitung berarti ya. Nah, sistem tugasnya adik sendiri yang ngambil ke sekolah atau orang tuanya atau kakaknya? Orang tua. Di rumah siapa yang bantuin ngerjain tugas? Sendiri. Kadang kakak. Kadang kakak. Sendiri itu pasti pakai handphone kan? Tidak boleh, kalau di rumah tuh tugas-tugas sekolah tuh harus kita sendiri yang berpikir, jangan kebiasaan nengok Google, itu tidak bagus buat kedepannya ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu kakak pengen tahu nama kalian terlebih dahulu. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan nama saya Zalfa Tariza Rahma. Perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan. Di sini kalian senang belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Sekolah. Mata pelajaran yang paling disenangi? Bahasa. Sade. Wis. Yang satu besok bakalan jadi guru bahasa ya, yang satu bakalan jadi guru matematika. Nah, di sini tugasnya adik sendiri yang ngambil atau orang tuanya? Sendiri. 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 Di rumah siapa yang bantuin ngerjain tugas? Biasanya mama. Biasanya kakak. Oh, kakak. Jangan kebiasaan melihat di Google ya, karena itu tidak bagus. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Arya Primamula. Perkenalkan nama saya Zaka Josiana. Di sini kalian senangnya belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Terus yang mengambilkan tugasnya di sini atau kalian sendiri atau ibu atau ayah? Apakah sendiri? Kalau adek? Sendiri. Di rumah siapa yang bantuin ngerjain tugas? Abang. Abang, adek? Bibi. Oh, bibi. Berarti. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kakak pengen tahu nama kalian dahulu. Siapa namanya? Fuad Ramadan. Kalau adek? Rati Fernanda. Oh, di sini kakak pengen tahu kalian itu senangnya belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Sekolah. Mata pelajaran yang paling kalian suka apa sih? MTK. Matematika, wis, pintar berhitung semua ya. Nah, di sini tugasnya kalian sendiri yang ngambil atau ibu atau ayahnya atau kakaknya? Sendiri. Sendiri. Di rumah siapa yang bantuin ngerjain tugasnya? Bapak. Ibu, adek, mama. Nah, makasih ya. Nah, sebelum saya akan menanya tentang pembelajaran dari dalam sekolah ini, apakah ada hambatan dalam pembelajaran dari kami tidak pakai daring dulu. Kalau daring anak-anaknya kadang ada yang punya HP, mana cara mengaksesnya bagi anak-anak itu punya HP. Itulah orang tua suruh ambil soal sekolah hari misalkan hari Senin ambil seminggu yang akan datang Senin bukan orang tua juga. Kalau misalkan kalau dari mau praktekkan aja, Kadang anak ada yang tidak punya itu macam mana? Dipaksa, itu hasil pembelajarannya apakah lebih maksimal dari yang sebelum COVID atau
Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Nora Anggraini. Selain ibu rumah tangga, hari-hariku aku bekerja di ASN di kantor camat Marlon. Nah, selama pandemi COVID pada saat ini itu sekitar udah 10 bulanan anak-anak belajar daring di rumah, dan kebetulan anak kedua aku dia masih 2 SD. Nah, jadi masih banyak butuh bimbingan gitu, baik dari orang tua atau dari gurunya gitu. Jadi selama daring ini saya perhatikan semangat anak itu. Awal-awalnya emang dia semangat karena dia nggak sekolah gitu kan, jadi dia belajar di rumah dengan waktu yang sesuka hatinya, kapan dia mau belajar. Jadi awalnya dia semangat, tapi dengan lama-kelamaan, karena ini udah berapa bulan ya, udah hampir 10 bulan dia daring, jadi kadang semangatnya itu udah menurun gitu kan, karena di sekolahan dia lebih semangat bertemu sama teman-teman. Terus juga mungkin metode pengajarannya orang tua sama guru itu mungkin pasti berbeda gitu kan. Mungkin kalau orang tua emang harus mesti ekstra sabar, dan kebanyakan orang tua pun nggak sabaran gitu kan. Jadi saya perhatikan kalau semangat anak-anak akhir-akhir ini agak menurun, karena mungkin dia udah mulai bosan, udah lama di rumah. Ya jadi seperti itu kalau semangat anak. Nah, kalau ditanya maksimal nggak anak belajar daring atau dalam jaringan belajar di rumah, kalau menurut aku sendiri sih itu kurang maksimal atau kurang efektif. Karena apa? Ya, yang pertama mungkin karena belajarnya di rumah, mungkin apalagi nih orang tuanya yang sibuk kerja atau pekerjaan lain gitu kan, jadi otomatis waktu belajarnya itu sedikit. Terus juga mungkin metode pembelajaran orang tua sama guru itu mungkin berbeda gitu kan. Terus juga kalau di sekolahan mungkin kalau guru-guru itu mungkin fokus sama anak-anak, metode ngajarnya atau cara mendidiknya, cara membimbingnya gitu kan. Apalagi anakku itu masih kelas 2 gitu kan, anak kelas 1, kelas 2 itu tuh masih butuh banyak perhatian, bimbingan, apalagi itu baru belajar membaca, berhitung, menulis. Jadi dia harus benar-benar dibimbing secara efektif gitu kan. Nah, sedangkan kalau di rumah itu waktunya terbatas, apalagi punya orang tua yang bekerja. Nah, kalau ditanya ada kendala masalah daring selama ini, setiap ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kalau kendalanya itu pasti ada, apalagi aku ini selain mengurus rumah tangga, kerja di kantor, juga ada usaha. Kendalanya mungkin hanya di waktu ya kan, karena waktunya udah kebagi-bagi, apalagi itu siang itu udah dibilang banyak banget waktunya dibagi gitu. Jadi waktu untuk anak itu emang sedikit, nggak sebanyak di sekolah gitu kan. Jadi secara otomatis karena waktunya sedikit, jadi kita membimbing anak pun waktunya berkurang gitu kan. Beda sama di sekolah. Kalau sekolah mungkin waktunya dari pagi sampai siang itu guru fokus ke anaknya gitu kan. Terus juga ya kalau kelebihannya selama ini yang pasti kita sama anak itu lebih chemistry-nya lebih dapat. Terus juga kita lebih tahu perkembangan anak itu sampai mana, apa kelemahan anak atau kelebihan anak itu mungkin kita lebih tahu, karena secara langsung kita kontak langsung itu, jadi kita tahu apa kekurangan anak tersebut gitu. Nah, bagi ibu-ibu yang di luar sana yang selain ibu rumah tangga atau itu ada pekerjaan lain, kerja di kantor atau usaha-usaha lainnya, harus tetap semangat apa ini demi menyangkut masa depan anak. Jadi selain guru-guru yang di luar sana yang membimbing anak kita, mengajar anak kita, tetap faktor utamanya di orang tua juga. Tetap harus orang tua memperhatikan pendidikannya, kelebihan dan kekurangan dia gitu kan. Jadi tetap semangat walaupun dari ini banyak banget kendala bagi ibu-ibu yang berkarir, tapi pendidikan anak tetap nomor satu, tetap diutamakan. Sesibuk apapun kita harus tetap memperhatikan anak, apalagi masalah pendidikan. Jadi tetap harus semangat.